Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Apa kabar hari ini, anak solehah? Jangan lupa, pertama yaitu Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu cara membaca yang baik dan benar. Disimak baik-baik ya. Apakah kalian suka membaca buku? Siapa yang suka membaca buku? Tunjuk tangan. Masya Allah, buku apa saja boleh ya, buku cerita Nabi, buku cerita sahabat, atau buku sekolah boleh, buku cerita yang lainnya juga boleh. Karena dari kita membaca, kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Buku apa yang kalian suka baca? Nah, anak-anak, bagaimana ya posisi duduk saat membaca yang benar dan baik? Kita akan belajar tentang posisi duduk yang benar saat membaca. Ada 4 gambar. Yang pertama yaitu dilihat, dia anaknya ya duduknya tegak dan membacanya rapi. Yang kedua, dekat sekali dengan buku ya, sampai mukanya dekat dengan meja. Yang ketiga, bukunya dibawa atau diangkat oleh tangan, tapi anak laki-laki ini tidak tegak pada belakang kursi. Kalau yang keempat, dia bukunya dimajukan tapi dia tegak duduknya ya. Kira-kira gambar yang pertama ini dilihat ya. Benar atau salah ya cara duduknya? Benar ya, jadi benar. Yang kedua, benar atau salah? Salah ya, jadi tidak boleh terlalu dekat dengan buku, apalagi ini bungkuk ya. Yang ketiga, betul atau salah cara duduk seperti ini? Salah juga karena tidak tegak ya, dan tidak menempel pada kursi. Yang keempat, betul atau salah? Jadi dia tegak dan bukunya dimajukan ke dekat tubuhnya. Betul, boleh dimajukan ke dekat tubuh kita, tapi tidak boleh terlalu dekat ya. Apa saja ya yang kita perhatikan saat membaca? Jadi anak solehah, diperhatikan hal-hal berikut saat membaca. Yang pertama, membaca dengan posisi tegak. Jadi tegak ya. Boleh kalau di kasur berarti senderannya menggunakan bantal. Yang penting tegak. Berarti tengkurap boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Jangan sambil tiduran juga, nanti mata kita sakit. Yang kedua, membaca di tempat terang. Jadi harus membaca di tempat terang agar mata kita sehat. Kalau gelap kita nggak bisa baca, terus mata kita berusaha untuk bisa baca. Itu yang membuat mata kita sakit ya. Selanjutnya, membaca tidak terlalu dekat. Jadi membaca itu tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Kira-kira sekitar 30 cm. Jadi kira-kira sedekat ini ya nih. Nah, seperti ini atau seperti ini. Ya, membaca tidak boleh terlalu dekat ya atau terlalu jauh. Ingat 30 cm. Selanjutnya, membaca tidak terlalu lama. Jadi kalian membaca, misalnya membaca buku cerita kan tebal bukunya misal. Kalian membaca sampai sejam 2 jam itu tidak boleh ya, tidak baik. Jadi kalau misalnya kalian sudah membaca lama, kalian istirahatkan mata kalian, boleh melihat keluar, melihat ke jendela, melihat ke pohon-pohon. Jadi agar mata kita sehat. Jadi mata kita tuh tidak terlalu fokus ke buku gitu ya. Setelah melihat refreshing gitu, baru boleh membaca buku kembali. Jaga kesehatan mata yaitu dengan makan sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin A. Contohnya buah-buahan yang mengandung vitamin A yaitu apa anak solehah? Wortel. Iya, jadi buah-buahan atau sayuran yang mengandung vitamin A itu contohnya adalah wortel ya. Kita akan belajar tentang suku kata pada cerita. Suku kata pada cerita apa ya Bu Afifah? Nah, jadi setiap
kalimat atau setiap perkataan atau setiap bacaan yang ada di cerita itu mengandung suku kata. Ada kata, ada suku kata. Ada kata, ada suku kata. Kalau kata itu contohnya nih, membaca gitu atau menulis. Apalagi ya, buku. Kipas angin itu namanya kata ya. Bantal, kasur itu namanya kata. Kalau suku kata berarti dari kata ini dia dipecah atau dibagi-bagi. Contohnya seperti apa ya? Kita lihat. Membaca. Jadi membaca itu kata. Kalau suku kata dibagi-bagi. Membaca. Ya, jadi ada membaca. Ada berapa suku kata dia? 1, 2, 3. Jadi 3 suku kata. Kita ulangi lagi agar kalian paham ya. Contoh katanya yaitu malas. Berarti suku katanya adalah ma dan las. Malas. Berarti ma dan las. Malas. Berarti berapa suku kata? 2 suku kata. Betul sekali. Kita coba lagi biar kalian paham. Katanya yaitu teman. Berarti kalau teman suku katanya apa? Coba kalian jawab. Nanti kita cocokkan betul atau tidak, sama atau tidak. Lihat ya. Teman berarti te dan man. Ini namanya suku kata. Berapa suku kata di dalam kata teman? 2 suku kata. Betul sekali. Ini ada lagi deh. Kita coba ya. Kucing. Suku katanya yaitu, coba dijawab anak solehah. Ku dan cing. Apakah kalian benar? Masya Allah, bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang belum benar, nanti kita belajar terus dan bisa diulang video Bu Afifah ya. Jadi ku, suku katanya yaitu ku dan cing. Berapa suku kata dalam kata kucing? 2 suku kata, ku dan cing. Kalau digabung jadinya kucing ya. Lagi kita coba. Katanya yaitu cerita. Berarti suku katanya adalah, coba dijawab anak soleha, ibu tungguin. Kita cocokkan ya. Cerita nih, karena di sini kan cerita, berarti cerita. Cerita. Berapa suku kata dalam kata cerita? 3 suku kata. Betul sekali. Apakah kalian sudah paham anak soleha? Semoga paham ya. Semoga Allah mudahkan kalian untuk memahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita akan latihan suku kata. Dan latihan bagaimana sih posisi membaca yang benar itu di halaman 129, 139, dan 155. Perhatikan ya anak soleh, di halaman 155 kalian kerjakan saja yang bagian atasnya saja ya, yang menghitung berapa suku kata, yang ayo mengamati. Untuk ayo lakukan tidak usah dikerjakan. Jadi halaman 129, 139, dan halaman 155 yang ayo mengamati. Silahkan dikerjakan. Jika belum paham bisa WA Bu Afifah atau bisa diulang videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak solehah.